bagaimana kita bisa mempertemukan berbagai kelompok etnis dan kelompok agama dalam program-program pelatihan ini adalah foto dari pelatihan kami di Myanmar. Kalau Anda lihat dengan saksama di sini Anda bisa melihat ada orang dari masyarakat Buddhis, Islam, Kristen, Hindu. Juga secara sengaja kami memasukkan dari kelompok etnis yang berbeda di sini. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video penyuluh zaman now. Bersama kita bisa. Saya diminta untuk ceritakan tentang kerja organisasi saya terkait dengan pelatihan kebebasan beragama dan supremasi hukum di berbagai negara yang pernah kita sebutkan. Jadi izinkan saya berbagi PowerPoint ini. Sedikit tentang organisasi saya. Kita didirikan pada tahun 2000, jadi sekarang sudah lebih 20 tahun kami berdiri. Pendiri kami adalah Duta Besar Robert Saiple. Dia menjadi Duta Besar kebebasan beragama pertama dari pemerintah Amerika. Yang terjadi pada waktu itu setelah dia menjabat dalam kapasitas itu, dia mengundurkan diri dan menyadari bahwa ada beberapa kekurangan ya dalam cara pemerintah Amerika menjalankan kebijakan kebebasan beragamanya. Pada dasarnya lebih banyak sifat yang kritis, lebih banyak mempersalahkan negara-negara lain, dan kurang membangun dan mungkin berjalan berdampingan untuk mendorong berbagai upaya. Duta Besar Saiple kemudian mendirikan IGD ini, Institute for Global Engagement, untuk membantu mendorong kebebasan beragama itu. Kami berkantor pusat di Washington DC, kami sudah bekerja di banyak negara dunia. Sebagian besar pekerjaan kami adalah di Vietnam, Uzbekistan, Myanmar, Laos, Cina, juga sudah pernah ke berbagai negara lainnya. Kami juga sangat suatu kehormatan bahwa bagi kami untuk bisa bekerja sama dengan Lehman Institute di Jakarta. Jadi kami sudah beruntung untuk bisa bekerja dengan banyak latar belakang budaya. Kami juga menerbitkan jurnal berjudul Review of Faith and International Affairs. Ini adalah jurnal yang dipublikasi oleh grup Routledge. Jadi dia sifatnya akademik. Dia melihat irisan antara agama dan hubungan internasional. Kalau Anda berminat atau berminat mempublikasi artikel di jurnal kami, jangan ragu untuk menghubungi saya. Jadi, kami memang adalah organisasi Kristen yang dipandu oleh ajaran bahwa untuk mencintai tetangga atau orang yang berbeda dari kami menjalankan diplomasi relasional. Walaupun kami adalah organisasi Kristen, kami bekerja untuk kebebasan beragama untuk semua agama, semua masyarakat. Slide berikut. Jadi secara khusus, kami melakukan program agama, pelatihan agama, dan supremasi hukum. Program ini adalah untuk mendorong atau membangun jejaring lokal para pemimpin, para ahli dari pemerintah, dari masyarakat agama, dari masyarakat sipil untuk mempertemukan para pihak tersebut dan membantu mereka fokus untuk mengembangkan supremasi hukum untuk memberi manfaat kepada semua masyarakat etnis maupun agama di suatu negara. Jadi di situ kita membangun jejaring baru yang dapat bekerja untuk demi kebaikan suatu negara. Kami ada 4 prinsip yang ingin kami coba ikuti dalam program-program pelatihan. Izinkan saya menyebut satu persatu sebelum saya mengakhiri presentasi saya. Slide berikutnya. Yang pertama adalah kita melakukan kemitraan yang istilahnya top down. Jika kita menyebut top down, maksudnya
kita melibatkan pemerintah. Salah satu contoh, salah satu program kami yang paling mapan adalah di Vietnam. Dan foto di sebelah kanan ini adalah pertemuan dengan komite keagamaan ya, di Vietnam yang mengawasi semua kebijakan keagamaan dan keagamaan di negara. Sebelah kanan, ini adalah foto dengan Universitas Nasional Vietnam, universitas terdepan di Vietnam, dan kepala departemen dari ilmu sosial dan humaniora. Jadi kami berupaya untuk melibatkan pemimpin agama dan pemimpin akademia untuk mendorong perubahan positif. Kita harus bekerja dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh untuk membangun relasi konstruktif di akademia. Kami bekerja dengan misalnya kelompok mayoritas, baik kelompok etnis maupun agama. Kami ingin membangun suatu hubungan yang produktif secara top down. Pada saat yang sama kami juga mendorong kemitraan akar rumput ya, bottom up dengan masyarakat sipil. Ini sekali lagi adalah contoh dari Vietnam. Sebelah kiri adalah foto dari pusat rehabilitasi adiksi obat-obatan berafiliasi dengan gereja Kristen di Vietnam. Di sini mereka sangat sukses untuk membantu para penderita adiksi obat-obatan mengatasi adiksinya dan bisa kembali ke masyarakat. Di sini kami menyoroti ya, organisasi dan lembaga amal seperti ini dan melihat bagaimana mereka berkontribusi kepada masyarakat. Di sebelah kanan adalah pemimpin Buddhis di Vietnam. Buddhisme adalah memang agama mayoritas di Vietnam. Jadi kami ingin memastikan bahwa kita juga melihara hubungan yang baik dengan kelompok Buddhis dan bagaimana kita juga bisa bermitra dengan para pihak di situ. Nah, jadi prinsip kerja kami kemitraan top down, kemitraan bottom up dari atas dan dari akar rumput. Slide berikut. Prinsip kedua adalah apa yang kita sebut pelibatan multi-agama, multi-faith engagement. Pembicara sebelumnya, Greg Mitchell, menyebut tentang aspek multi-agama dari roundtable yang disajikan di pemaparan sebelumnya. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa mempertemukan berbagai kelompok etnis dan kelompok agama dalam program-program pelatihan. Ini adalah foto dari pelatihan kami di Myanmar. Kalau Anda lihat dengan saksama, di sini Anda bisa melihat ada orang dari masyarakat Buddhis, Islam, Kristen, Hindu. Juga secara sengaja kami memasukkan dari kelompok etnis yang berbeda di sini. Baik, 2 menit lagi. Waktu 2 menit lagi. Jadi untuk banyak orang, mungkin ini pertama kalinya mereka pernah hadir di satu ruangan dan berbagai kelompok itu. Jadi adalah praktik yang disengaja sebetulnya untuk menciptakan atau membangun hubungan antara berbagai kelompok. Slide berikut. Dan prinsip yang ketiga adalah perspektif komparatif global. Yang kami lakukan di sini adalah kami membawa ahli-ahli utama di bidang hukum dan agama dari berbagai negara, dan di kiri di sini ada Profesor Eugene Tan dari Singapura, foto di atas adalah Profesor Ben Sharps dari Amerika Serikat, dan di bawah ada Profesor Randall Wicks dari Eropa Tengah, dan juga profesor dari Afrika. Yang mereka lakukan adalah mereka bicara bagaimana di negara masing-masing, di kawasan masing-masing, tantangan dan sukses dan keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi oleh negara dalam membangun supremasi hukum dan kebebasan beragama ini. Kita menggunakan perspektif itu untuk membantu orang-orang di negara itu untuk melihat apa yang dihadapi oleh negara di dunia dan pelajaran seperti apa yang ada untuk negara masing-masing. Dan terakhir, kita juga membangun kesarjanaan atau scholarship.
kami menerjemahkan buku-buku ini ke bahasa ibu dari negara-negara, khususnya untuk memberi lebih banyak sumber daya dan kesarjanaan. Contoh ini adalah terjemahan bahasa Vietnam tentang buku tentang agama dan keamanan kami terbitkan. Kami juga ada ahli internasional yang memberi konsultasi seperti di Vietnam ya, tentang hukum agama seperti berikut. Dan terakhir, dan tak kalah penting, adalah membangun modal relasional. Kita biasanya ketika berkunjung suatu negara, kita akan mengunjungi lokasi atau tempat-tempat yang sakral di negara itu. Ini misalnya di Uzbekistan, kami mengunjungi Masjid Imam Bukhari, foto di kiri, dan foto di kanan ini adalah gereja Ortodoks Rusia di Uzbekistan. Jadi kita berusaha untuk secara sengaja membangun waktu dan peluang, serta untuk bisa saling mengenal, membangun. Nah, sekali lagi ini pertama kalinya bagi mereka untuk berinteraksi dekat dengan anggota dari berbagai kelompok etnis dan membangun pengalaman ya, memiliki pengalaman dengan interaksi dengan negara lain. Jadi sekian presentasi saya. Apabila ada pertanyaan silakan.